membuka hati Tuhan, kami dapat mencapai jemaat Tuhan. Dan tidak kebetulan Tuhan pada hari ini Tuhan, kami merayakan sebuah pesta besar, yaitu Hari Raya Pentakosta yang terjadi pada hari ini Tuhan. Kami mau supaya urapan Allah dinyatakan di tempat ini, di altar-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Biarlah roh Tuhan menguasai hidup kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah roh Allah mengendalikan hidup kami pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan tidaklah kebetulan pada hari ini kami merayakan sebuah pesta besar, yaitu perayaan Pentakosta ya Tuhan, sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Maka hari ini tempat ini Tuhan kami meminta, biarlah Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Biarlah Roh Kudus dicurahkan di hati kami, supaya kami memiliki kuasa, supaya kami Tuhan boleh bergairah atas hidup kami, baik kami menjalani hidup kami, baik kami menjalani setiap pelayanan kami, baik kami menjalani setiap pekerjaan yang ada ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus, sehingga kami mengerti firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah menyertai hidup kita dan juga menyertai hidup saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan khotbah ini. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan dari kitab Perjanjian Baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Peristiwa Pentakosta. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Peristiwa Pentakosta. Bersama dengan saya mari kita perhatikan Alkitab kita dan sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam rumusan iman Kristen kita mengakui dan percaya terhadap Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu yaitu Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas kepada pribadi yang lain seperti apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus
sebelum ia naik ke surga, ia berkata, ia berpesan, ia akan mengutus, ia akan berdoa dan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penolong yang lain kepada kita. Sehingga terjadi dalam pembacaan kita pada hari ini dikatakan sebagai isi ringkas nats, merangkumkan di sana dikatakan, setelah tiba hari Pentakosta, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampak lidah-lidah seperti nyala api, dan semua orang yang berada di tempat itu, mereka memiliki bahasa-bahasa yang lain. Saudara, dikatakan dalam nas ini bahwa hari Pentakosta itu sudah terjadi. Bahwa hari Pentakosta itu, peristiwa Pentakosta itu sudah dinyatakan Bapak Ibu. Di mana Roh Kudus bermanifestasi, dia mengambil rupa seperti dikatakan di sana seperti langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras, dan juga dikatakan seperti lidah-lidah, seperti nyala api yang bertebaran. Dikatakan bahwa hari Pentakosta terjadi itu pada hari ke-50 Bapak Ibu. Hari ke-50 terhitung dari sejak bagaimana Yesus Kristus ia bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari ia bersama-sama dengan murid-murid, dan setelah ia naik ke surga selama 10 hari murid-murid menanti-nanti. Hari ke-50 dinyatakan atau terhitung di sana itu sejak bagaimana Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi saya katakan 40 hari ia bersama-sama dengan murid-murid, dan setelah pada hari yang ke-40 ia naik ke surga, dan setelah itu murid-murid menanti-nanti selama 10 hari. Sehingga dikatakan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Dalam nas ini dikatakan bahwa hari Pentakosta itu sudah terjadi. Dalam nas ini dikatakan bahwa peristiwa Pentakosta itu menyatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sana, mereka memiliki kuasa yang baru, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang memang menafsirkan bahwa mereka berbahasa roh. Ada banyak orang menafsirkan bahwa mereka bisa berbahasa-bahasa yang baru dalam kehidupan mereka. Contohnya mungkin mereka orang Yerusalem, tetapi mereka bisa berbahasa Ethiopia. Mereka orang Yerusalem, tetapi mereka bisa berbahasa Roma. Itulah yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain dalam nats ini Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa Pentakosta, peristiwa Pentakosta dalam nats ini, dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 4, menjadi sebuah fakta dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, sebagai sebuah peristiwa yang benar-benar adanya. Dikatakan bahwa ketika hari Pentakosta itu dicurahkan, bahwa murid-murid orang yang berkumpul di situ, mereka memiliki bahasa-bahasa yang lain dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan ayat-ayat selanjutnya bahwa murid-murid mengalami sukacita yang besar ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid, maka terjadi kesukaan besar dalam kehidupan mereka. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka ada sebuah perubahan di dalam kehidupan murid-murid. Mereka berbahasa-bahasa yang baru dalam kehidupan mereka. Mereka berbahasa-bahasa yang lain dalam kehidupan kita. Satu hal yang menjadi fakta atau peristiwa dalam kehidupan kita, yang menjadi bukti nyata apabila seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ketika seseorang itu di dalam hidupnya tetap bersukacita. Ketika seseorang di dalam hidupnya, dia memiliki bahasa-bahasa yang lain dalam hidupnya. Bahasa-bahasa yang lain itu bukan berarti kita dipaksakan harus bisa berbahasa Cina, harus bisa dipaksakan bahasa Inggris, harus bisa dipaksakan orang-orang di luar sana, bukan Bapak Ibu. Tetapi bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang baru bisa juga berbicara tentang bahasa-bahasa yang membangun. Bahasa-bahasa yang lain juga berbicara tentang bahasa-bahasa Alkitab, bahasa-bahasa yang menyemangatkan orang lain, bahasa-bahasa yang membuat semangat orang lain menjadi semangat Bapak Ibu. Jadi tidak lagi bahasa-bahasa kita
menjadi bahasa-bahasa yang menyudutkan, menjadi bahasa-bahasa yang menjatuhkan orang lain, menjadi orang-orang yang hidupnya selalu hidup dalam kekhawatiran, yang selalu hidupnya penuh dengan kekhawatiran, Bapak Ibu. Tetapi bukti nyata dikatakan dalam nas ini adalah bahwa murid-murid mereka memiliki sukacita yang besar. Murid-murid dikatakan mereka berbahasa-bahasa yang baru dalam kehidupan mereka. Inilah peristiwa Pentakosta di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kalimat kunci dari khotbah ini adalah bahwa peristiwa Pentakosta merupakan sebuah selebrasi atau perayaan yang sangat menakjubkan. Saya katakan bahwa kalimat kunci dari khotbah ini adalah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah selebrasi atau perayaan yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak menakjubkan, Bapak Ibu? Dikatakan bahwa ada angin seperti angin keras, tetapi dikatakan itu tidak merobohkan mereka, tetapi itu tidak menyusahkan mereka, tetapi itu tidak mengganggu nyawa orang, tidak, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa tiupan seperti angin keras itu berbeda dengan seperti mungkin yang kita tahu, mungkin seperti puting beliung, atau misalnya ada beberapa peristiwa yang terjadi di NTT sana. Ada angin yang begitu besar yang bisa memporak-porandakan kota itu. Tetapi tidak demikian dengan bagaimana dengan angin keras yang berbicara tentang Roh Kudus dalam nats ini. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu, angin itu membawa sebuah lawatan kepada murid-murid, membuat sebuah kuasa di dalam murid-murid, sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka penuh dengan sukacita dan mereka berbahasa-bahasa yang baru bagi hidup mereka. Ada 3 fakta penting dalam peristiwa Pentakosta yang kita pelajari hari ini. Ada 3 fakta penting dalam peristiwa Pentakosta yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah kepastian akan janji Allah. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Fakta yang kedua adalah memberikan kuasa yang ekstra. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan fakta yang ketiga adalah beralih kepada sosok yang tidak kelihatan. Itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan ayat 29. 3 fakta ini menjadi peristiwa penting dalam Pentakosta yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Fakta yang pertama dikatakan adalah kepastian akan janji Allah. Mari perhatikan Alkitab kita terhadap Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Fakta yang pertama adalah kepastian akan janji Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Dikatakan orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini adalah bagaimana Rasul Petrus berkhotbah, dan ia mengutip salah satu kitab di Perjanjian Lama. Itu tertulis dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Di mana Petrus mengutip dari kitab Yoel yang berbunyi akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka saya katakan hari ini adalah fakta yang pertama adalah bahwa janji Allah itu adalah sebuah kepastian bagi kita. Janji Allah itu adalah sebuah kenyataan bagi kita. Kurang lebih 50 hari atau 53 hari yang lalu, Gembala sudah membahas salah satu janji Tuhan yang murni dan teruji,
itu dimulai dari ketika Yesus disalibkan, ia mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit, dan setelah itu ia naik ke surga. Ini adalah bukti firman Tuhan bagian pertama, bagaimana firman Tuhan itu murni dan teruji. Dan hari ini saya membahas bagaimana firman Tuhan murni dan teruji. Bagian kedua adalah ketika Yesus naik ke surga, ia berpesan akan mengutus seorang penolong yang lain. Dan hari ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya. Hari ini saya katakan bahwa firman Tuhan itu digenapi. Hari ini saya katakan bahwa firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu tidak pernah berdusta, Bapak Ibu. Hari ini digenapi bahwa firman Tuhan itu terbukti dan teruji. Hari ini dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Janji Allah itu adalah sebuah kepastian bagi kita. Jadi saya katakan hari ini, apapun yang menjadi janji-janji Allah dalam kehidupanmu, apapun yang menjadi kemauan Allah dalam kehidupanmu, percayalah bahwa itu akan sebuah kepastian, akan menjadi pasti dalam kehidupanmu. Tetapi tetap ingat, hiduplah di dalam aturan Tuhan, hiduplah di dalam peraturan Tuhan. Maka apa yang Tuhan mau, apa yang engkau mau, dikatakan janji Allah pasti digenapi. Saya katakan ketika kita hidup dalam peraturan Tuhan, janji Allah akan digenapi. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, kita hanya bisa mengklaim janji Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam aturan, itu tidak bisa. Kita tidak bisa maunya hidup kita diberkati Tuhan, tetapi kita mungkin tidak melakukan bagian kita, tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu tidak akan berhasil. Dan percayalah, janji Tuhan tidak akan pernah pasti dalam kehidupanmu. Tetapi janji Allah yang berkepastian adalah ketika firman Tuhan kita ikuti, ketika firman Tuhan kita lakukan, maka semua berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan dan bagi orang percaya, itu pasti digenapi. Itu yang pertama. Bagaimana fakta penting dalam peristiwa Pentakosta. Yang kedua adalah, fakta yang kedua adalah untuk memberikan kuasa yang ekstra. Perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji yang kedua atau fakta yang kedua dari nats ini adalah, dari pembacaan firman Tuhan, adalah memberikan kuasa yang ekstra bagi kita. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan hari ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah turun atas hidup orang percaya. Maka dikatakan kita memiliki kuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kuasa, maka perkara apapun kita dapat taklukkan, Bapak Ibu. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, bagaimana kisah Simson, atau biar kita tidak mengada-ada, bisa diperhatikan dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Kita melihat peristiwa penting dari kitab Hakim-Hakim ini adalah salah satu yang bernama Simson. Ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupannya, maka dikatakan ia memiliki kuasa, bahkan singa muda pun ia dapat mencabik-cabik. Peristiwa ini mengingatkan saya, saudara Bapak Ibu, mengingatkan saya kepada masa muda. Ketika pada saat itu saya mencabik-cabik ayam, Bapak Ibu. Ketika saya potong ayam, maka saya mencabik-cabik bulunya. Tetapi yang terjadi pada nats ini adalah bahwa Simson
diperhadapkan dengan singa muda dan dikatakan bahwa Simpson karena roh Tuhan itu ia bisa mencabik-cabik yang namanya binatang buas itu. Itu karena apa? Karena ada roh Tuhan dalam kehidupannya. Itu karena apa? Karena roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Bahkan ketika kita melihat ke depannya maju kepada kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai 30, ketika Simpson jatuh ke dalam dosa, ketika ia jatuh kepada seorang perempuan Palestina, dikatakan ia dipecundangi orang Palestina sehingga ia dirantai di suatu tempat, kedua tangannya dirantai, dan pada saat itu dia tidak berdaya. Karena apa? Karena dia jatuh ke dalam dosa sehingga roh Tuhan undur daripadanya. Akibat perempuan itu, ternyata Simpson jatuh ke dalam dosa. Lagian dia jugul banget. Bukan karena perempuan itu cantik, Bapak Ibu. Cantik-cantik, lebih cantikan istri saya daripada Delila. Kenapa saya katakan? Karena Delila ini dia menjatuhkan yang namanya Simpson. Ternyata dia tidak benar-benar cinta kepada yang namanya Simpson. Dia hanya maunya karena raja-raja orang Palestina, mereka bersepakat supaya Delila ini atau perempuan Palestina ini dia menggoda yang namanya Simpson, apa yang menjadi kelemahannya, supaya ia bisa dibunuh, supaya ia bisa ditangkap, supaya ia bisa dikuasai oleh orang Palestina. Tetapi karena ia jatuh ke dalam dosa, karena wanita, akhirnya roh Tuhan mundur daripadanya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak berdaya untuk menghadapi orang Palestina. Yang tadinya dia bisa menghadapi segala musuh, yang tadinya binatang buas dia taklukkan, tetapi karena roh Tuhan itu undur daripadanya, ia tidak bisa berkutik, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa roh Tuhan itu, pentingnya Pentakosta itu memberikan kuasa yang ekstra bagi kita. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berdoa kembali kepada Tuhan? Tuhan, saya mau supaya saya membalaskan dendamku ini kepada orang Palestina. Berikanlah kembali rohmu kepada saya, supaya bisa saya membalaskan dendam untuk orang-orang yang tidak bersunat ini. Tetapi apa yang terjadi? Untuk saat itu Tuhan masih mendengarkan Simpson, sehingga roh Tuhan itu kembali masuk ke dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kedua tiang di sisi kanan dan di sisi kirinya ia ranggut, ia peluk, dan sehingga bangunan itu menjadi hancur dan hidup dalam keporak-porandaan. Orang yang di situ ada banyak yang meninggal, bahkan dikatakan pada saat itu dia lebih banyak membunuh musuhnya dibandingkan sebelum ia jatuh kepada tangan orang Palestina. Saya katakan ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam roh Tuhan dengan orang yang tidak hidup di dalam roh Tuhan. Yang pertama, ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, ia mengalami kuasa yang ekstra, segala binatang buas ia taklukkan, bahkan orang Palestina ia dapat taklukkan. Tetapi ketika roh Tuhan itu undur daripadanya, maka ia tidak berkutik, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun, Bapak Ibu. Dan kejadian yang sama kalau kita memperhatikan bagaimana tentang kisah Daud dan Saul dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 dan 14. Ketika roh Tuhan undur daripada Saul, dikatakan bahwa Saul itu ia menjadi lemah. Ketika roh Tuhan undur daripada Saul, ia tidak bisa berkutik apa-apa. Bahkan pemerintahannya, kerajaannya itu menjadi goyah, Bapak Ibu. Karena roh Tuhan sudah undur daripadanya. Tetapi perhatikan bagaimana Daud, ketika pada saat itu Daud itu ditabiskan dan roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, maka yang terjadi bahwa Daud semakin besar, bahwa Daud semakin kuat, bahkan pemerintahannya semakin kuat dan pengikutnya semakin banyak, Bapak Ibu. Sangat terlihat jelas bagaimana orang yang hidup di bawah kekuasaan roh Tuhan dengan orang yang hidup di luar kekuasaan roh Tuhan. Maka saya percaya dan berdoa, Bapak Ibu, supaya kiranya roh Tuhan ada atas hidup kita. Maka jangan pernah tinggalkan roh Tuhan dalam hidupmu. Maka jangan pernah roh Tuhan itu undur dari hidupmu. Karena peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus itu memberikan kuasa yang ekstra bagi kita. Itu memberikan
kuasa tambahan dalam kehidupan kita. Sama itu dengan Bapak Saudara. Kalau Pak Gembala bilang nonton YouTube ini dengan tema Yesus Kristus naik ke asalnya. Tetapi kalau misalnya kota saudara tidak memenuhi, saudara tidak akan bisa menonton itu sedetik pun. Itu perlu yang namanya kota tambahan. Itu perlu namanya kota tambahan supaya saudara kuat, supaya data saudara kuat untuk bisa menonton beberapa menit atau beberapa jam ke depan. Sama dengan kehidupan kita. Untuk kita memiliki kuasa, untuk kita melakukan pekerjaan yang besar, maka perlu kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita perlu membutuhkan kuasa yang ekstra dalam kehidupan kita. Dan Roh Tuhan itu mengerjakan kuasa yang ekstra bagi orang percaya. Bagaimana tadi bukti yang nyata? Kehidupan Simpson, dia hidup dengan kuasa Tuhan dan tidak hidup dengan kuasa Tuhan. Hidupnya berdaya ketika ia dipenuhi dengan kuasa Roh Tuhan. Tetapi hidupnya menjadi lemah ketika Roh Tuhan itu undur daripadanya. Peristiwa yang lain, ketika Raja Saul, Roh Tuhan itu undur daripadanya, ia menjadi seorang yang lemah, bahkan pemerintahannya itu menjadi berantakan. Tetapi Daud ketika ia hidup di dalam Tuhan, Roh Tuhan ada atas hidupnya, maka ia semakin kuat dan pemerintahannya semakin tidak tergoyahkan. Ini adalah fakta yang kedua di balik peristiwa Pentakosta. Kalau fakta yang pertama tadi kepastian akan janji Allah. Yang kedua memberikan kuasa yang ekstra. Dan yang ketiga adalah ini berbicara tentang yang terakhir. Tetapi yang terakhir belum selesai Bapak Ibu. Jadi saudara jangan langsung tersenyum-senyum sendiri. Perhatikan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Fakta yang ketiga adalah beralih kepada sosok yang tidak kelihatan. Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Dikatakan di sana, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini kita dialihkan kepada suatu sosok yang tidak kelihatan, yang tentu sosok itu adalah sebuah kuasa yang aktif dan itu adalah sebuah pribadi. Itulah Roh Kudus Bapak Ibu. Ia tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa Thomas ini mewakili iman murid-murid pada saat itu. Mereka hanya percaya ketika mereka melihat Tuhan langsung. Mereka hanya percaya ketika mereka melihat Yesus langsung. Mereka hanya percaya ketika menyaksikan Yesus langsung ada di dalam kehidupan mereka. Ada di depan mata mereka. Bahkan lebih daripada itu. Thomas ini, gambaran Thomas ini mewakili dari semua murid-murid. Dikatakan bahwa dia sulit untuk percaya kepada Yesus. Ini kejadiannya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Thomas ini susah dibilangin. Sudah banyak orang berkata Yesus itu sudah bangkit. Thomas katakan tidak mungkinlah bangkit. Bagaimana ia orang mati bisa bangkit? Padahal Yesus sudah berbicara, sudah berpesan bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Murid-muridnya sendiri yang selalu ada bersama-sama dengan dia, tetapi ia meragukan perkataan Yesus. Makanya dikatakan dalam di ayat-ayat yang lain, sebelum saya mencucukkan tangan saya ke tangannya ke dalam lumbungnya, dan sekali-sekali saya tidak akan percaya. Sekali-sekali saya tidak akan percaya bahwa Yesus itu hidup. Sekali-sekali saya tidak akan percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi dikatakan pada hari ini, sekarang Thomas menjadi percaya. Tetapi Yesus berkata, janganlah kiranya kita percaya hanya karena ketika kita melihat, tetapi percayalah
sekalipun kita tidak melihat. Dan Roh Tuhan, Roh Kudus adalah suatu pribadi yang tidak kelihatan. Maka saya katakan kita percayalah kepada Dia sebagai suatu pribadi yang berkuasa atas hidup kita. Nats ini mengarahkan kita, mengalihkan pandangan kita kepada suatu sosok yang tidak kelihatan, supaya kita percaya kepada Dia, supaya kita tidak hanya percaya kepada yang kelihatan saja, tetapi lebih daripada itu, sekalipun Dia tidak kelihatan, biarlah kita percaya dalam hidup kita. Dalam 2 Korintus pasal 5:17 dikatakan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Beralih kepada sosok yang tidak kelihatan, itu adalah berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Ia tidak kelihatan, tetapi ia aktif. Ia sebuah pribadi yang aktif dan selalu menyertai hidup kita. Ada 3 fakta penting yang perlu kita pahami dari peristiwa Pentakosta. Yang pertama adalah kepastian akan janji Allah. Yang kedua memberikan kuasa yang ekstra. Dan yang ketiga beralih kepada sosok yang tidak kelihatan. Fokus firman Tuhan. Saya tutup dengan kesimpulan. Yang pertama, terimalah Roh Kudus sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Dan yang kedua, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Dan yang selanjutnya, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus.